Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap maya dalam agenda taklim sekolah kita. Karena memang taklim ini seharusnya kita laksanakan biasa secara offline di masjid, di kelas. Namun kali ini kita masih harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan usia, Allah masih bisa memberikan kesehatan, walaupun kita taklim kali ini dilaksanakan secara online atau masih harus melaksanakan di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini di taklim yang perdana di tahun ajaran baru ini, Ustadz akan mengambil tema sebagai mukadimah dari semua taklim-taklim yang akan nanti kita laksanakan, bahwa memang kita tidak terlepas dari thalabul ilmi. Tujuan antunna mendaftarkan ke sekolah ini salah satunya adalah tujuan mulia, yaitu adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini, mencari ilmu ini, kita semua terbebas dari kebodohan-kebodohan. Kita terbebas dari kejahilian dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, Ustaz ingin menyampaikan satu hadis yang menguatkan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu, bahwa jalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Hadisnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, makna Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, dengan menuntut ilmu ini Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, ikhwati fillah, ingat, jalan menuju surga memang berat. Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Jalan menuju surga itu dengan sesuatu yang berat, dengan sesuatu yang banyak tantangannya, bil makari. Tetapi jalan menuju neraka bisyahwat. Sedangkan jalan untuk menuju neraka itu adalah dengan sesuatu kesenangan-kesenangan, kemudahan-kemudahan. Ikhwati fillah, maka dengan ini ikhlaskan niat kita supaya Allah mudahkan, supaya Allah ringankan. Karena dengan niatnya ikhlas, insya Allah akan membantu kita meringankan beban atau amanah untuk mencari ilmu ini kepada kita semua. Lalu makna yang kedua adalah menuntut ilmu sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mendapatkan petunjuk itu yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah bahwa dengan menuntut ilmu itu tentunya ilmu akan mengantarkan kita kepada ilmu yang lainnya. Ini sebagaimana hadis mengatakan, man amila bima alima awrathahullah ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia temui, maka
Allah akan mewarisinya ilmu yang lain yang dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ilmu yang kita dapatkan segera kita amalkan supaya Allah berikan ilmu yang lain kepada kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, dalam hal ini Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim itu menyampaikan beberapa syarat untuk mencari ilmu. Dan sebetulnya ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lalu ditulis dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Setidaknya ada 6 syarat bagi siapapun yang sedang menuntut ilmu. Dan siapapun yang sedang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah kecuali dengan menjalankan 6 syarat ini. Apa 6 syarat ini? Yang pertama adalah dakain, ya. Dakain. Dakain ini adalah cerdas. Syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah cerdas. Tentunya cerdas ada 2 hal. Yang pertama adalah cerdas yang memang itu langsung didapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau muhibatun minallah, cerdas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam kuatnya hafalan, satu sama lain tentunya berbeda, ya. Lalu cerdas yang kedua adalah cerdas yang memang itu diusahakan oleh kita dengan mencatat. Makanya perlu ya bagi kita ketika menyerap ilmu, membawa catatan, membawa alat tulis, itu adalah sangat penting. Ini bagian daripada melaksanakan syarat yang pertama, yaitu adalah syarat cerdas. Berikutnya adalah banyak bertanya. Berikutnya adalah banyak berdiskusi, banyak membaca. Berikutnya adalah terus mengulang-ulang hafalan. Itu adalah bagian daripada cerdas. Siapapun orang yang memiliki usaha untuk mengasah kecerdasan ini, semakin banyak dia diasah, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan ilmu, dan insya Allah ilmunya adalah bermanfaat, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah yang kedua, hirsin. Hirsin ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Kalau bahasa Sundanya kekedemes, kayeng gitu. Ya, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, manjada, wajada, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Begitu pula dalam menuntut ilmu, ya. Kesungguhan adalah salah satu syarat yang mutlak bagi kita. Ya, tidak bisa kita dalam mencari ilmu berleha-leha, inginnya enaknya saja. Ya, semenit kita hafalan, mengulang-ulang, sejam kita main, tidak bisa ya. Karena memang salah satu syarat untuk mencari ilmu ini adalah bersungguh-sungguh. Dalam hati tekadkan kuat, tekadkan yang benar-benar tertancap dalam hati-hati kita supaya kita mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Dan dengan harapan adalah menghilangkan kebodohan. Berikutnya adalah yang ketiga, syarat untuk mencari ilmu itu wastibarin, yaitu adalah bersabar. Sabar ini dalam menuntut ilmu tentunya perlu kesabaran, karena pasti nanti kita akan mendapatkan tantangan-tantangan yang berat. Tantangan itu bisa dalam diri kita, bisa di dalam atau misalkan di luar kita, ya, internal atau eksternal. Sabar dalam menghadapi ujian, ya. Sabar dalam hal yang kita alami. Karena bisa jadi ketika
kita menuntut ilmu, misalkan kita sakit, ya, terus kita banyak waktu-waktu atau misalkan kegiatan-kegiatan di sekolah, itu sudah pasti antum akan menghadapi hal ini. Berikutnya adalah bersabar ketika mendapatkan cemoohan-cemoohan, bulian-bulian dari teman kita ketika kita di pesantren. Itu harus kita sabar, jalani, dan ini adalah jalan menuju surga. Ikhwati fillah, ya. Jalani. Hidup ini adalah memang ujian, dan ujian itu supaya kita hari demi hari semakin meningkat kualitas atau kemampuan kita. Ingat bahwa hidup ini adalah untuk bagaimana Allah melihat kita ini, siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berikutnya adalah pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Sampai kapanpun dan dimanapun dia akan terus belajar dan belajar. Berikutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, syarat yang ke berapa ya? Yang ke cerdas, bersungguh-sungguh, sabar. Berikutnya adalah yang keempat, biaya. Bulghah wa bulghatin, itu adalah biaya. Memang dalam menuntut ilmu tentunya tidak terlepas dari mengeluarkan biaya. Dan dalam hal ini yang paling berjasa untuk mengeluarkan biaya kita adalah orang tua kita. Coba kita bayangkan sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk kita mencari ilmu sejak kita TK atau bahkan sebelum TK, PAUD ya, PAUD, TK, SD, sekarang sudah SMP ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sudah sekian tahun orang tua kita memberikan kita makan, memberikan kita bekal, jajan, membeli buku, membeli kitab. Sudah sangat banyak sekali. Maka sebagai salah satu rasa syukur kita adalah dengan mengoptimalkan atau dengan bersungguh-sungguh kita belajar. Bahwa memang dalam belajar ini tidak bisa terlepas daripada biaya yang besar. Sampai ulama-ulama besar pun, apakah itu Imam Syafi'i, Imam Malik, siapapun, mereka dengan sungguh-sungguh mengeluarkan harta yang mereka miliki. Contoh di sini dikatakan, misalkan Imam Ahmad melakukan perjalanan yang jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau berjanji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Ya. Berikutnya ada contoh Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya itu hanya untuk dia bisa menuntut ilmu. Oke. Jadi sangat penting dan sangat perlu bahwa kita menyisihkan harta yang kita miliki. Oleh karena itu hemat-hematlah ya, mau menabung juga supaya kita di kemudian hari tidak memberatkan biaya untuk mencari ilmu itu kepada kedua orang tua kita. Berikutnya adalah yang kelima, syarat untuk mencari ilmu itu adalah bimbingan wa irsadin ustad. Itu adalah bimbingan seorang guru. Karena memang keberadaan guru ini sangat penting. Keberadaannya. Tidak bisa kita mencari ilmu hanya sebatas membuka Google, atau kita searching di internet, atau kita hanya baca buku saja. Tidak bisa. Tidak cukup. Karena itu bisa jadi kalau kita hanya mengandalkan media-media tadi, itu kefahaman kita tidak akan terlalu dalam. Atau bahkan bisa jadi ada sesuatu yang itu salah paham. Ya, makanya keberadaan ustadz itu sangat penting adanya. Berikut pun keberadaan ustadz, tentunya ustadz akan memberikan contoh suri tauladan bagi kita
tentang ilmu yang dia berikan, lalu dia amalkan, dia contohkan kepada kita. Itu adalah keberkahan bagi kita semua. Makanya yang penting kita lakukan di dalam hal ini adalah bahwa kita wajib untuk menghormati guru-guru kita. Ya. Bagaimanapun keadaannya, ingat ya, bagaimanapun keadaannya, guru kita wajib kita hormati. Ya, karena itu adalah ada keberkahan di dalamnya. Jangan sampai kita tidak sopan, jangan sampai kita menghina guru kita. Naudzubillah, akan hilang keberkahan ketika kita mencari ilmu. Oleh karena itu, dalam hal ini adab sangat penting. Adab ketika kita mencari ilmu itu sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa adab qabla ilmu. Kita harus wajib mencari ilmu tentang adab sebelum kita mencari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Betapa pentingnya adab ini supaya ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Ya. Oleh karena itu, walaupun sekarang dalam masa pandemi, tetap kita wajib untuk menghormati guru-guru kita. Walaupun sekarang belajarnya adalah pembelajaran jarak jauh, tetap yang bisa kita lakukan adalah menghormati guru-guru kita. Ya, misalkan ketika antuna melakukan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp, ya, atau melalui Zoom atau melalui Google Meet, ya, tetap antum misalkan memakai pakaian yang sopan, santun, lengkap, gitu. Tidak asal-asalan. Tiba-tiba antum misalkan tampil di hadapan Zoom dengan hanya memakai kaos oblong atau pakaiannya seadanya, antum belum mandi, ya. Walaupun kita sedang berada di tatap maya, tetap antum berikan yang terbaik ketika memang antum berhadapan dengan guru-guru antum, ya. Dan insya Allah rasakan keberkahan atau kemudahan untuk mendapatkan ilmu ketika kita menghormati guru atau takdim kepada guru. Berikutnya yang terakhir adalah syarat untuk mencari ilmu itu tulis zaman, waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa memang dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang memang tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Bahkan antum atau kita semua belajar dari sejak kita dilahirkan sampai sekarang terus belajar. Ketika kita baru dilahirkan, kita belajar berbicara, belajar merangkak, belajar berlari, sampai berikutnya adalah TK, SD, SMP, SMA, atau bisa jadi nanti antum ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Apakah itu belajarnya di lembaga pendidikan atau di luar lembaga pendidikan yang non formal? Itu sama saja. Intinya adalah kita belajar kapanpun dan dimanapun kita berada. Imam Al-Baihaqi berkata bahwa ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Oleh karena itu, sebetulnya waktu yang sedang kita miliki ini adalah hanya sedikit saja. Bahwa innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali dengan waktunya itu dia manfaatkan untuk terus belajar agar keimanannya bertambah. Wa amilus sholihat, dan waktu yang dia miliki adalah untuk terus mencari ilmu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan waktu yang dimilikinya itu adalah untuk terus bagaimana
saling mengingatkan dalam hak dan kesabaran. Berikutnya adalah Imam Al-Qadi ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan syarat atau 6 syarat menuntut ilmu ini, yang sebetulnya ini disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu an dan dituliskan dalam sebuah syair dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jangan pernah patah semangat, wabil khusus bagi kita sebagai pelajar muslim ya, yang memang kita ini umat Islam harus bangkit. Bangkit dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki. Sesungguhnya senjata itu adalah ilmu. Kemunduran itu karena apa? Karena kebodohan. Mudah-mudahan dengan mencari ilmu itu adalah sebagai solusi supaya umat Islam ini bangkit. Masih banyak yang harus kita pelajari dengan waktu yang sangat terbatas ini. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, 6 syarat untuk mencari ilmu. Semoga sekali lagi dengan 6 syarat ini kita mampu menjalankannya. Lalu kita terbebas dari kebodohan, lalu kita dianugerahkan Allah SWT jalan mudah untuk menuju surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.